Pas lagi lari keluar gitu, dia sempat ngedenger Rafa teriak-teriak manggil dia. Kalau nggak salah, Rafa bilang kayak gini, "Kak, jangan kak, itu bukan tempat tujuan kakak." Tes. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dimudahkan urusannya, dan selalu diberikan perlindungan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Di video kali ini, kita bakal ngebahas kereta. Ya, kereta. Dan gue dapat kesempatan buat ngebawain ceritanya Luisa. Dimana dia ini pernah naik kereta gaib. Kalian mau percaya nggak percaya terserah. Tapi kejadian ini Luisa sendiri yang ngalamin. Jadi Luisa ini naik kereta. Dan kereta ini ngebawa, udahlah. Tonton video ini terus. Sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Oh ya, mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa kok gue pakai jaket ini terus? Karena gue suka jaket ini. Udah siap ya? Mode horor aktif. Ini adalah kejadian tahun 2016. Awalnya begini. Jadi si Luisa ini pengen pergi ke tempat saudaranya yang ada di Cicalengka. Nah, dia ini naik kereta dari salah satu stasiun yang ada di Bandung sekitar jam 11 pagi. Ya, kayak biasa aja. Dia beli tiket dan abis itu dia nunggu kereta datang. Kereta datang itu sekitar jam 11 lewat 40 menit. Sambil nunggu kereta datang, Luisa beli roti dulu yang ada di sekitaran stasiun. Pas sudah selesai beli roti, dia duduk nih di bangku sambil nunggu. Di situ ada ibu-ibu yang umurnya itu sekitar 50 atau 60-an tahun lah, duduk di sebelahnya Luisa. Nah, ibu ini tuh ngeliatin si Luisa mulu. Ditanya lah sama Luisa, "Kenapa bu? Mau roti?" Luisa ngomong gitu sambil senyum. Tapi si ibu itu ngeliatin dia sambil pasang muka tuh yang datar aja gitu. Terus nggak lama kemudian, mukanya si ibu ini berubah jadi sedih. Kayak yang nahan nangis gitu. Ibu itu terus bilang, "Kasian banget Neng nasibnya. Harus sabar ya, kuatin mental. Sama jangan lupa ke Gusti Allah. Semoga selamat cantik. Di jalan hati-hati. Jangan lupa baca-baca." Kira-kira begitulah. Nah, Luisa cuma bilang, "Oh iya bu." Gak lama kemudian, akhirnya kereta datang. Banyak banget yang naik hari itu. Luisa agak heran juga. Dia terus bangun dari duduknya, pengen jalan naik ke kereta. Baru beberapa langkah jalan, dia kepikiran, oh iya, pamit dulu sama si ibu. Tapi pas dia nengok lagi ke tempat duduk itu, kok si ibu udah gak ada. Luisa positive thinking di situ. Mungkin si ibu emang udah pergi. Cuman ya, kalau dipikir-pikir, cepet amat perginya. Masa baru jalan dikit terus nengok ke belakang, udah nggak ada. Nggak masuk akal kan? Lanjut cerita. Luisa naik ke kereta itu. Dia duduk di tengah-tengah gerbong. Dan perjalanan ke stasiun Cicalengka itu nggak ada yang aneh-aneh. Normal-normal aja. Sesampainya di stasiun Cicalengka, dia langsung turun dan naik ojek buat ke rumah saudaranya. Lumayan mahal tuh ojek, sekitar 45.000. Mungkin karena jarak dari stasiun ke rumah saudaranya Luisa ini agak jauh. Singkat cerita, sampailah dia nih di rumah saudaranya. Ya, ada urusan lah di situ. Dia terus makan, dan setelah makan itu dia rebahan nih. Sampai akhirnya dia ketiduran. Bangun-bangun udah jam 3 sore. Pengen ngejar kereta yang jam 4 sore. Cuman waktu itu lagi hujan deras. Dan mana ada ojek yang mau narik. Mana jauh lagi jarak dari rumah saudaranya Luisa ke stasiun Cicalengka. Akhirnya dia diantar sama seorang bapak-bapak. Kalau nggak salah namanya itu Pak Ucan. Bapak itu nganterin Luisa ke stasiun. Hujan-hujanan tuh, untungnya pakai jas hujan. Di perjalanan ini,
Pak Ucan bilang, "Neng gak sendiri ya, hati-hati Neng. Nanti pas pulang ada yang mau ajak Neng jalan-jalan." Lah, siapa? Orang aku sendirian, Pak. Pak Ucan diem di situ. Setelah beberapa lama perjalanan, sampailah di stasiun lagi. Sebelum Pak Ucan pergi, beliau bilang, "Neng, jangan lupa baca ayat kursi. Gak akan mempan sama surat-surat lain kecuali ayat kursi." Luisa gak paham di situ. Maksudnya apa sih? Entahlah. Di situ Luisa gak lupa bilang terima kasih sama Pak Ucan dan beliau pun pergi. Waktu itu stasiunnya aneh. Suasananya itu sepi banget, asli. Luisa terus pergi ke loket kan buat beli tiket. Nah, penjaga tiket itu juga aneh. Tatapannya tuh kayak yang kosong gitu. Tapi ya udahlah, Luisa pun beli tiket buat pergi ke Bandung. Di sini Luisa mulai merinding. Itu stasiun bener-bener sepi. Paling satu stasiun itu cuma ada 3 orang. Dan juga nih, kan waktu itu ya, di stasiun itu pasti suka ada yang jualan lah. Nah ini tuh nggak ada. Hari itu sama sekali nggak ada yang jualan. Luisa terus nyari bangku buat duduk dan nunggu kereta. Jadwal kereta itu jam 16.30. Nah pas Luisa duduk itu udah jam 16:26. Singkat cerita, akhirnya kereta datang nih. Luisa naik aja biasa, kayak orang-orang biasa naik. Tapi lagi-lagi ada yang aneh. Tahun 2016, kereta udah modern lah pastinya kan. Tapi ini tuh tiketnya ditagih pas naik kereta. Kayak naik kereta zaman dulu. Ditagih tiketnya tuh di dalam. Luisa masuk ke gerbong ketiga dari belakang. Dan di dalam gerbong itu lumayan penuh. Tapi untungnya dia dapat tempat duduk nih. Namun ada yang aneh lagi nih sama tempat duduknya. Setahu gua ya, kereta jurusan Bandung Cicalengka atau sebaliknya, bangkunya itu kayak bangku-bangku komuter lain. Jadi hadap-hadapan gitu loh. Tapi ini kok bangkunya ngadep ke depan semua. Ya udahlah, karena udah capek, Luisa pun duduk aja, nggak mau terlalu mikirin hal itu. Sekitar 1 jam kereta berjalan, tiba-tiba dari bangku agak depan ada seorang laki-laki. Dia ini manggil-manggil Luisa, cuman manggilnya tuh kayak orang lagi ngumpet kayak gini nih. Sontak Luisa nanya kan, "Kenapa?" Laki-laki itu bilang, "Kak, duduknya pindah ke sini, cepetan. Yang di belakang kakak, sebelah kanan kakak, semuanya setan. Cepet Kak." Dia ngomong gitu sambil bisik-bisik. Luisa sempet nggak percaya di situ. Dia terus ngeliat kan ke sekeliling. Dan bener aja, orang-orang di situ itu pucat semua. Dan gak ada satupun dari mereka yang bergerak kayak mematung gitu. Pas dia mau lihat ke belakang, plak. Cowok yang tadi nepok lututnya Luisa. Terus dia bilang, "Jangan lihat ke belakang. Udah, buruan pindah aja." Karena takut, Luisa pun pindah, duduk di samping cowok itu. Terus cowok itu bilang lagi, "Duduknya kayak gini ya Kak." Jadi cowok itu nyuruh Luisa buat duduk nyender agak ke bawah, mungkin kayak gini nih. Kayak gini nih. Biar kepalanya itu nggak kelihatan. Terus kaki itu jangan sampai napak ke tanah, jadi dipegang pakai tangan gini. Kira-kira kayak begitu. Terus cowok itu bilang lagi, "Kak, sekarang kakak lagi naik kereta gaib." Luisa sempat nggak percaya di situ. Dia terus nanya ke cowok itu, Kok kamu bisa tahu? "Aku tahu, karena aku sudah ada seminggu di sini. Oh iya, kenalin, nama aku Rafa." Kok bisa tahu udah seminggu? Cowok itu ngejelasin, kalau jam di situ itu nggak berubah. Jadi misal kalau jam 10 nih, ya udah jam 10 aja. Tapi yang berubah itu tanggalnya. Cowok itu bilang lagi, "Kita bisa selamat
Asalkan kita bener tahu tempat tujuan kita turun di mana. Kalau kereta ini berhenti, jangan keluar kecuali di tempat tujuan. Atau kita bakal tersesat di alam ini. Ngedenger itu, Luisa ketakutan. Tapi dia penasaran juga. Soalnya menurut dia, itu tuh kayak mimpi. Dia lihat lagi ke depan. Dan bener aja, orang-orang di situ sekarang penampakannya berubah. Ada yang lehernya kebelah sampai hampir copot. Lihat lagi ke sebelah. Ada bayi yang mukanya itu rusak. Ibunya juga. Matanya bolong dan keluar darah semua. Pengen muntah Luisa di situ. Terus si Rafa tiba-tiba ngomong, "Ngeri ya kak, aku udah nahan ini dari lama." Luisa terus mikir di situ. Apa jangan-jangan si Rafa ini bukan manusia juga? Ditanyalah ke cowok itu. Kamu manusia kan? Iyalah, lihat kakiku napak. Mereka pada ngambang. Terus ini gimana? Kak, di sini ada dua macam yang naik. Ada manusia kayak kita, ada juga jin. Lihat aja mereka. Kakak bedain aja. Kalau manusia, napak. Kalau jin, enggak. Luisa terus ngeliat lagi ke sekeliling dan emang bener, kaki-kaki orang-orang yang duduk di situ pada nggak napak. Dia di situ udah pengen nyerah banget karena saking nyengatnya bau anyir dan bau bangke. Bener-bener pengen muntah dia di situ. Mana lagi bentuknya itu makhluk-makhluk nggak ada yang bagus. Setelah lama kereta itu jalan, tiba-tiba kereta itu berhenti karena udah nggak kuat lagi. Pada akhirnya Luisa langsung lari keluar kereta. Dia bodo amat di situ. Udah takut banget, dia cuman pengen keluar. Pas lagi lari keluar gitu, dia sempat ngedenger Rafa teriak-teriak manggil dia. Kalau nggak salah, Rafa bilang kayak gini, "Kak, jangan kak, itu bukan tempat tujuan kakak." Tapi Luisa nggak meduliin cowok itu. Dia tetap turun dari kereta itu. Dan dia nggak berani nengok ke belakang sama sekali. Pas turun dari kereta itu, yang tadinya rel kereta berubah jadi jalanan. Terus yang lebih aneh lagi, udah malam. Padahal pas di kereta itu masih terang. Ya kira-kira jam 5 sore lah. Gak ada pilihan lain. Luisa jalan aja. Ngikutin jalanan itu. Jalan-jalan. Gak lama kemudian dia ketemu sama dua orang ibu-ibu. Luisa terus nanya ke ibu-ibu itu. Bu, tahu arah jalan pulang? Naik bus atau angkutan umum gitu? Aku trauma naik kereta. Kamu tersesat ya nak? Akhirnya Luisa diantar sama dua ibu-ibu itu ke sebuah warung yang gak jauh dari situ. Pas sampai di warung, ibu-ibu itu bilang, "Istirahat di sini dulu aja, Neng." Ya udah, dia istirahat di situ. Dia sempat ngelihat ke sekeliling. Dan dia ngerasa aneh banget. Dia masih belum percaya sama situasi dia sekarang. Kemudian, ibu-ibu itu beli sesuatu di warung itu. Yang Luisa inget, ibu-ibu itu beli kamper, gula, silet, sama tali rapia. Gak tahu buat apaan. Setelah selesai, Luisa diajak jalan lagi sama dua ibu-ibu itu. Jalan tuh. Mereka jalan cukup lama. Dan di situ kelihatannya udah bener-bener tengah malam deh. Terus turun hujan lagi. Nggak deres, cuman turun rintik-rintik hujan. Tapi anehnya, dua ibu-ibu itu nggak kelihatan kedinginan sama sekali. Dan juga air hujan itu kelihatan kayak mental pas nyentuh badan si ibu itu. Jadi dua ibu-ibu itu sama sekali nggak kebasahan. Setelah lama jalan, akhirnya Luisa ngeliat di ujung jalan itu ada sebuah gedung besar banget, warna putih, tapi putihnya itu udah kusem,
kayak gedung tua lah. Dan di pinggiran gedung itu kebun pisang semua. Luisa disuruh masuk ke sana sama dua ibu-ibu itu. Salah satu dari mereka bilang, Istirahat aja semalam, besok baru pergi lagi. jalanlah Luisa masuk ke gedung itu. Dia buka pagernya. Sebenarnya dia ini ragu buat masuk. Pas udah sampai persis di depan gedung itu, dia ngeliat itu gedung gelap banget dan banyak pasang mata yang ngeliatin dia dari jendela-jendela di gedung itu. Sontak Luisa ketakutan dan dia langsung balik badan pengen keluar dari area itu. Tapi pagar itu sekarang udah ketutup dan susah banget buat dibuka. Dan juga dua ibu-ibu itu udah jauh. Dia baca semua surat-surat Al-Quran yang dia bisa, tapi gak ada yang mempan. Terus dia inget sama kata-katanya Pak Ucan yang nganterin dia ke stasiun. Neng, jangan lupa baca ayat kursi, gak akan mempan sama surat-surat lain kecuali ayat kursi. Langsung dia baca ayat kursi dan bener aja, pagar itu langsung kebuka. Luisa langsung lari dari situ dan ketemu lagi sama dua ibu-ibu tadi. Salah satu dari mereka bilang, mau kemana? Karena ketakutan, Luisa bilang aja kalau dia ini mau nyari makanan. Akhirnya diantar lagi sama dua ibu-ibu itu buat cari makanan ke warung. Jalan tuh sampai akhirnya di sebuah warung. Cuman warung ini beda dari yang tadi. Warung yang ini tuh penjaganya gemuk, hitam, dan mukanya itu serem banget. Penjaga itu ngeliatin Luisa kayak yang marah banget. Sontak Luisa langsung lari lagi karena takut dan dua ibu-ibu itu ngejar-ngejar dia. Seakan-akan tuh si Luisa ini nggak boleh kemana-mana. Ibu-ibu itu bilang, mau kemana lagi kamu? Matanya melotot ngeliat tajam ke arah Luisa. Di situ Luisa langsung duduk, nutup mata, nutup telinga, teriak sekencang-kencangnya sambil nangis. Terus baca surat-surat yang dia tahu, sekalian sama ayat kursi. Agak lama tuh dia begitu. Lalu, setelah dia pikir keadaan udah aman, dia buka mata, terus ngeliat ke sekeliling. Kosong. Gak ada siapa-siapa. Gak lama setelah itu, gak tahu dari mana asalnya, datang seorang nenek-nenek. Nenek-nenek itu bilang, Kasihan kamu nak, jadi sasaran makhluk gaib. Luisa langsung berdiri dan bilang, nenek siapa lagi? Dia udah capek banget di situ. Perut sakit, kedinginan, udah campur aduk lah. Terus nenek itu bilang, Saya akan bantu kamu keluar dari sini. Sini, ikutin saya. Luisa sebenarnya ragu, tapi karena dia pengen keluar dari situ, ya udah, dia ikutin aja. Luisa ikutin nenek itu sampai ke sebuah rumah kecil yang ada di tengah-tengah kebun sawit. Nenek itu terus nyuruh dia masuk. Ya udah dia masuk aja. Rumah itu gak ada yang aneh-aneh, biasa aja. Nenek itu bilang, kalau Luisa mau selamat, dia harus masuk ke dalam gedung besar yang ada di ujung jalan. Gedung besar yang tadi. Terus dari situ, bakal ada stasiun gaib. Dan Luisa harus naik kereta dari situ buat bisa keluar dari alam gaib tersebut. Dan kalau udah naik, jangan lihat kemana-mana selain ke arah luar jendela. Terus, pas kereta berhenti di pemberhentian pertama, jangan turun, tapi turunlah di pemberhentian yang keempat. Sebelum turun, Luisa diharuskan membaca ayat kursi. Setelah ngomong gitu, si nenek ngasih Luisa makanan dan minuman. Dan nyuruh dia buat pergi besok pagi aja. Karena kalau pergi malam itu, berbahaya. Banyak yang ngincer dia. Pagi harinya, Luisa pergi dari rumah itu dan pamit sama si nenek. Dia jalan lagi menuju ke gedung itu. Sampai di depan pagar gedung itu, dia masuk. Sambil baca ayat kursi terus-terusan.
Jalan lagi sampai di depan pintu gedung itu. Dibukalah sama dia. Terus dia jalan masuk. Gak lama setelah jalan dari buka pintu itu, gelap semua. Bangun-bangun, dia ada di salah satu rumah sakit yang ada di Bandung. Keadaan udah normal lagi. Di situ ada mamahnya Luisa. Nah, mamahnya ini bilang, kalau pas di stasiun kereta, sehabis diantar sama Pak Ucan, si Luisa ini pingsan. Dan dia langsung dibawa keluar stasiun sama Pak Ucan. Sempet dibawa pulang, cuman Luisa ini gak sadarin diri lama banget. Sampai mereka-mereka ini panik dan ngebawa dia ke rumah sakit. Yang jadi pertanyaan adalah, kejadian itu cuman mimpi atau nyata? Oke teman-teman, gimana tuh tadi ceritanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Apa dari kalian ada juga yang punya pengalaman menaiki kereta gaib? Sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Gua Jo, sampai ketemu di cerita selanjutnya.